Kan makanya aneh. Kalau ada orang yang demi mempertahankan jabatannya, demi mempertahankan pegangan yang diberikan oleh seseorang, dan itu hanya pangkat dunia, dan itu hanya jabatan dunia, kemudian menghina gurunya, berani menghina gurunya, mencaci maki gurunya, maka ini perlu dipertanyakan. Dan yang perlu diingat, semuanya tidak akan bisa menjadi kita yang sekarang kalau kita tidak diajari oleh guru-guru kita di masa lalu. Jadi jangan sampai dilupakan itu. Itu mereka adalah pahlawan kita. Jadi letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Oke? Apa bedanya? Ingat, kalau dunia sudah menguasai hati, maka itu artinya kamu sedang memulai kerusakan satu demi satu. Karena kita sedang dikontrol oleh dunia. Dikontrol oleh pusat kesalahan. Ini sekali lagi pesan utamanya adalah untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Cuman saya khawatir karena di akhir zaman ini ada saja yang muncul di media sosial. Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang santri atau oleh seorang alumni pesantren. Bahkan terkadang yang memang seperjuangan dengan kita di masa lalu. Berani menghina guru-guru kita sendiri hanya demi jabatan, hanya demi dunia yang sedang diembannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini saya akan menyampaikan satu pesan istimewa, yaitu satu pesan indah pahlawan An-Nuqayah. Aslinya saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Saya tidak pernah berjumpa sama sekali dengan beliau. Karena beliau telah wafat di masa penjajahan. Tapi saya tidak pernah lupa dengan satu pesan ini sampai saat ini. Dari sejak mengetahui satu pesan ini, tidak pernah saya lupakan sampai saat ini. Kenapa tidak pernah saya lupakan? Dan saya tidak pernah lupa dengan satu pesan yang disampaikan oleh beliau ini. Karena satu pesan ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menyampaikan pesan seperti ini. Beliau ini bernama Kiai Haji Abdullah Sajjad. Satu pesan beliau seperti ini. Beliau mengatakan, mumpung masih hidup,
mumpung masih muda, giatlah belajar akidah. Karena kalau nyawa sudah tiada, hanya penyesalan yang ada. Saya ketika mendengar satu pesan ini, sampai saat ini tidak pernah saya lupakan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Jadi tidak hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi juga sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Begitu isi ayatnya kalau tidak salah. Di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu akidah. Kemudian selain itu saya juga teringat dengan perkataan yang terbiasa dikatakan oleh Ahlus Syam. Apa perkataan Ahlus Syam ini? Yang jelas adalah orang alim, para ulama di sana yang mengatakan hal tersebut. Beliau ini mengatakan, man u'tiyad dunya walam yu'tal imana faka'annama lam yu'ta syai'an. Artinya apa ini? Man u'tiyad dunya, barang siapa yang hanya dikasih dunia, walam yu'tal imana, tapi dia tidak dikasih keimanan, maka dia faka'annama lam yu'ta syai'an, maka sama dengan tidak dikasih apa-apa. Tapi sebaliknya, wa man u'tiyal imana wa lam yu'tad dunya faka'annama ma muni'a syai'an. Barang siapa yang diberi keimanan tapi tidak diberi dunia, maka seakan-akan dia tidak tercegah dari apapun. Artinya didapatkan semuanya. Subhanallah, subhanallah. Dari pesan ini, kaitannya dengan tadi, satu pesan dari pahlawan An-Nuqayah. Maka ini artinya, jangan sampai diabaikan. Belajar ilmu akidah yang benar, itu harus benar-benar diutamakan. Dan ini harus menjadi pegangan. Oke, kalau ditanya, kenapa kamu hanya mengambil dari pesan indah dari pahlawan An-Nuqayah? Karena saat ini masih berada di hari pahlawan.
kurang lebih 1 hari yang lalu adalah peringatan Hari Pahlawan. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan beliau ini. Dan di Hari Pahlawan ini, kita ucapkan semoga para pejuang negara, para pejuang agama, para pejuang yang masih memulai dari bawah, yaitu mulai dari tahap belajar, semoga semuanya semangat. Semoga semuanya yang telah gugur sebagai syahid, mudah-mudahan diganti dengan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pejuang agama, para pejuang kebenaran, para pejuang yang masih memulai tahap belajar dan terus belajar, seperti yang sedang saya lakukan, terus belajar dari guru, walaupun setetes demi setetes setiap hari, itu tetap harus belajar. Nah, mengingat dari kata-kata pahlawan, saya jadi teringat bahwa kita juga punya 3 pahlawan. Kita punya 3 pahlawan yang tidak bisa kita lupakan juga. Dan jangan sampai disakiti hatinya. 3 pahlawan ini. Saya teringat hal ini karena saya pernah belajar di MTS 1. An-Nuqoya. Di sana disampaikan di dalam kitab At-Tarbiyah wa Tahdzib bahwa kita punya 3 orang tua. Kita punya 3 orang tua. Itu yang saya ingat dari apa yang saya pelajari dulu. Kita punya 3 orang tua. Yang pertama, man waladaka. Orang yang melahirkanmu. Jadi ini artinya pahlawan bagi kita. Kemudian yang kedua, man allamaka. Kemudian yang ketiga adalah man zawwajaka, yaitu orang yang menikahkan kita dengan anaknya. Maksudnya mertua. Jadi 3-tiganya ini tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita sakiti hatinya. Kan makanya aneh. Kalau ada orang yang demi mempertahankan jabatannya, demi mempertahankan pegangan yang diberikan oleh seseorang, dan itu hanya pangkat dunia, dan itu hanya jabatan dunia, kemudian menghina gurunya, berani menghina gurunya, mencaci maki gurunya, maka ini perlu dipertanyakan. Berarti dia tidak sadar bahwa dunia tidak ada apa-apanya. Dan yang perlu saya ingatkan, dunia ini baru bisa kita dapatkan apabila kita paham ilmunya. Perlu diingat, guru, orang tua, mertua, selamanya itu adalah orang yang harus terus kita hormati. Jangan sampai disakiti hatinya. Salah satu di antara 3 itu. Semuanya. Mereka walaupun dibagi menjadi 3, itu adalah satu kesatuan.
Jadi jangan sampai salah satunya kita hina, kita sakiti. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, diam saja. Diam saja. Kalau kita misalnya beda jalan dakwahnya, jalan perjuangannya, saya harus berjuang melawan guru misalnya. Artinya tidak sejalan dengan guru. Tapi ingat satu hal, jangan menghina. Ingat, tadi siapa guru katanya? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah man 'allamaka, orang yang mengajarkanmu. Guru itu orang yang mengajarkanmu sehingga kamu menjadi orang yang seperti sekarang. Kamu bisa jadi orang seperti sekarang itu karena kamu diajari caranya oleh guru. Kamu dikasih bekal oleh guru dulu. Iya kan? Oleh guru kita. Ingat ini, jangan sampai gara-gara dunia kita menghina guru. Jabatan yang kita kais, yang kita ambil, itu kan hanya gara-gara ingin duitnya. Iya mungkin kalau ada niatan berjuang demi agama. Tapi kalau benar-benar ada niatan berjuang demi agama, tidak akan pernah ada kata-kata penghinaan terhadap guru. Tidak akan pernah ada itu. Dan yang perlu diingat, semuanya tidak akan bisa menjadi kita yang sekarang kalau kita tidak diajari oleh guru-guru kita di masa lalu. Jadi jangan sampai dilupakan itu. Itu mereka adalah pahlawan kita. Tetap hormati, kalau kamu beda jalan, beda di dalam cara berpikirmu, satu hal, jangan pernah menghina. Kalau kamu tidak diajari ilmunya, kamu tidak tahu tata caranya, dan tidak diajari di masa lalu oleh guru-guru kita, maka kamu tidak akan menjadi orang yang seperti sekarang. Ingat, semua baru kita bisa mendapatkannya apabila kita tahu ilmunya. Dalam hal ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Atau kama qala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i di sini? Man aradad dunya. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka dia juga harus tahu ilmunya. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin tahu dua-duanya, maka dia juga harus berilmu. Mengerti di sini? Jadi perlu diingat. Ini sahabatku. Jangan sampai kita ada dimanapun kita sekarang. Kita sudah ada di posisi paling tinggi sekalipun. Tapi 3 pahlawan ini jangan pernah kita lupakan. Jangan dihinakan, jangan disakiti hatinya. Kalau kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik tentang guru-guru kita, tentang orang-orang tua kita, tentang mertua kita bagi yang sudah menikah, kalau saya belum, maka jangan sampai menyakiti hatinya. Kalau tidak bisa melakukan yang terbaik untuk mereka, diam saja, diam saja, diam.
Sudah sering kita dapatkan dari guru-guru kita dari dulu kan? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ngomonglah yang baik, kalau tidak bisa diem aja. Pernah kan kita mendengar itu? Sering kan? Nah, itu sahabat-sahabatku. Jangan sampai kita terpedaya oleh dunia. Ingat pesan yang disampaikan oleh Ahlus Syam tadi, orang kalau hanya dikasih dunia tapi tidak dikasih keimanan, maka seolah-olah dia tidak dikasih apa-apa. Kita juga perlu ingat bahwa dunia yang kita pegang saat ini, misalnya kita pegang dunia, dapat dunia, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Kan makanya ingat, duit, dunia, letakkan di tanganmu, jangan di hatimu. Saya pernah posting ini kalau nggak salah ya di Facebook, silahkan dilihat. Saya pernah posting di situ. Jadi letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Oke? Apa bedanya? Kalau kamu meletakkan dunia di tanganmu, maka itu artinya kamu bisa ngatur dunia. Dunia bisa kamu atur sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kalau dunia kamu letakkan di hatimu, maka itu artinya, kamu tahu, hati adalah kontrol dari seluruh anggota tubuh. Kalau dunia menguasai hati, artinya apa? Yang kontrol adalah dunia. Oke? Yang kontrol adalah dunia. Dan perlu diingat, yang pernah kita pelajari dulu, saat kita belajar dulu kepada guru-guru kita. Beliau menjelaskan di dalam kitab Adhkiyah itu kan, ketika menjelaskan kitab Adhkiyah, beliau menjelaskan kepada kita apa? Bahwa dunia itu adalah ra'su kulli khoti'atin. Dunia adalah pusat dari kesalahan. Pusat dari kekeliruan. Ingat, kalau dunia sudah menguasai hati, maka itu artinya kamu sedang memulai kerusakan satu demi satu. Karena kita sedang dikontrol oleh dunia. Dikontrol oleh pusat kesalahan. Ingat ini, apakah kita sudah terpedaya oleh dunia atau tidak? Kalau tidak, bagaimana cara mengetahui? Kalau iya, bagaimana cara mengetahui? Caranya sangat mudah sekali. Kita sudah terpedaya oleh dunia atau tidak? Kalau kita sudah terpedaya oleh dunia, biasanya nilai-nilai yang baik yang akan dibawa mati untuk kehidupan di akhirat itu sudah mulai diabaikan. Seperti tadi, kita hanya gara-gara dunia, gara-gara jabatan dunia, gara-gara kedudukan dunia, kemudian kita mulai berani menghina guru, menghina orang tua, menghina mertua. 3 pahlawan ini. Kalau sudah seperti itu, mulai introspeksi diri. Oke, sahabatku, perlu diingat bahwa ini pesan bukan untuk kalian aslinya,
untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Ketika saya menyampaikan di publik seperti ini, di media sosial seperti ini, hanya saya berharap bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke? Perlu diingat, ayo kita perhatikan. Perhatikan. Apakah ada di dalam Al-Quran? Kalau misalnya kamu ditanya, apakah ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan? Kalau kamu ingin menjadi orang nomor satu, orang yang paling hebat, maka kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Tidak ada. Tidak ada. Atau kalau kamu ingin bisa bertahan dalam jabatanmu sekarang, di dalam kedudukanmu yang sekarang, hinakan guru-gurumu yang akan menggerogoti jabatanmu. Tidak ada penjelasan yang seperti itu. Sahabat-sahabatku, perlu diingat, pesan ini ya, perlu diingat. Di dalam Al-Quran yang ada, justru adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu ayat ada dua. Ini sering kita dengar ayat ini. Ada dua. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang, satu, yang beriman, kemudian yang berilmu. Tapi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Keimanan yang benar hanya bisa didapatkan dengan mengetahui ilmunya. Jadi ilmu adalah tetap poin utama. Kan makanya kan sering disalahpahami. Akhlak, katanya kan, akhlak lebih utama daripada ilmu. Katanya kan, akhlak itu lebih tinggi, harus diutamakan daripada ilmu. Nah ini kalau misalnya konteksnya dipahami bahwa kemudian dia bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu langsung disampaikan begitu kan? Nah, maksudnya ketika ada kata-kata akhlak lebih utama dari ilmu, kalian tahu? Artinya ini yang tetap diutamakan harus ilmu. Kamu tahu, kalau lebih tinggi akhlak daripada ilmu, artinya dasarnya harus ilmu. Jadi dasarnya harus satu, harus ilmu dulu. Kalau tidak tahu ilmunya, akhlaknya amburadul, guys. Akhlaknya kacau. Kenapa? Karena memang harus tahu ilmunya dulu. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika menyampaikan dua hal tadi, Imam Asy-Syafi'i ingin mencapai dunia, ingin mencapai akhirat. Satu kuncinya, ilmu. Jadi jangan sampai kita salah paham di dalam hal ini. Akhlak harus diutamakan dari ilmu yang lainnya. Wow. Iya maksudnya kenapa? Akhlak lebih tinggi daripada ilmu gitu kan. Kalau lebih tinggi artinya dasarnya ilmu. Harus didasari oleh ilmu. Berakhlak tanpa berilmu ya gimana? Enggak tahu. Karena kita berakhlak berdasarkan ilmu. Nanti orang bilang kemudian harus akhlak diutamakan, nanti hancur. Kalau tidak ada ilmunya, enggak tahu ilmunya.
Hal-hal kecil aja, kalau tidak tahu ilmunya, ya kacau. Kemudian juga disalahpahami afdalul a'mali ilmul hal gitu kan. Amal yang paling utama adalah ilmu tingkah laku. Diartikan ilmu tingkah laku ini, ilmu hal. Padahal ilmu hal di situ adalah ilmu din ad-daruri. Ilmu agama yang pokok yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Contohnya seperti dasar-dasar akidah, tentang sholat, dan lain sebagainya. Hal-hal pokok yang lainnya. Jadi seperti itu. Jangan sampai salah paham di sini. Jadi ilmu adalah poin utama. Tapi ingat, satu hal lagi. Kita tahu ilmunya tentang dunia, tahu ilmunya tentang akhirat, karena diajari oleh salah satu dari 3 pahlawan tadi. Siapa itu? Yaitu man allamaka. Orang yang mengajarkanmu. Kan makanya jangan sampai dihinakan. Kalau kita menghinakan guru hanya gara-gara dunia, berarti kita sedang memulai kehinaan diri kita sendiri. Karena dunia adalah pusat dari kesalahan. Pusat dari kesalahan. Sentral dari kesalahan. Artinya kita sudah memulai kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi ini sudah mulai dari langkah awal. Kalau sudah dunia jadi patokan, kemudian guru dihinakan. Jangan sampai. Na'udzubillah. Kalau sekiranya, misalnya, kita sudah jelas-jelas akan bertemu guru di suatu tempat dan dekat dengan kita. Tapi kalau kita benar-benar khawatir, pikiran kacau, pikiran gak jelas, pikiran gak normal, pikiran tidak stabil, dan dimungkinkan, kemungkinan besar akan ketika ketemu dengan guru kemudian akan terlontar kata-kata yang tidak baik, sebaiknya tidak usah ketemu untuk sementara. Tapi kalau sudah stabil, baru datang kepada guru kita. Karena menghargai, tidak menyakiti guru itu lebih baik daripada bertemu, tapi menyakiti hatinya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para pecinta MMCTV 35 Madura. Ini sekali lagi pesan utamanya adalah untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Cuman saya khawatir karena di akhir zaman ini ada saja yang muncul di media sosial. Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang santri atau oleh seorang alumni pesantren. Bahkan terkadang yang memang seperjuangan dengan kita di masa lalu. Berani menghina guru-guru kita sendiri hanya demi jabatan, hanya demi dunia yang sedang diembannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk diri saya utamanya dan untuk sahabat-sahabatku sekalian yang lain. Ingat, guru selamanya adalah guru. Sering kan kita dengar dari guru-guru kita dulu, apa kata beliau itu? Bahasa Maduranya, guru ria jong, guru reng tua ben reng tua ria jong, pada ben Al-Quran. Artinya
diumpamakan dengan Al-Quran. Bahwa mau serpihan kecil pun itu juga harus dimuliakan. Tidak boleh dibuang, tidak boleh dihinakan. Perlu diingat ini, pesan ini. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Dan perlu diingat, kalau kita mau menjalankan apapun, jalani saja sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi yang tetap perlu diingat, ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Itu perlu diingat juga. Perlu diingat juga. Sahabat-sahabatku, jangan sampai 3 pahlawan ini diabaikan. Jangan sampai. Mendingan kita tidak ngobrol dengan mereka untuk sementara waktu sampai kondisi tenang, kondisi memadai. Kalau sekiranya harus ngomong, tapi akan justru menghinakan beliau, menyakiti hatinya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita sudah sering mendengarkan kisah-kisah dari orang yang menghinakan mereka, yang abai terhadap mereka. Sering kita dengar. Sering kita dengar. Jangan sampai kita adalah korban berikutnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap dicintai oleh mereka, yaitu oleh 3 pahlawan kita. Guru-guru kita, orang tua kita, dan mertua bagi yang sudah punya mertua. Karena saya belum. Nah, itu sahabat-sahabatku, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa jadi renungan untuk kita semua. Ingat, insya Allah di lain kesempatan, entah besok atau nanti malam, kita akan berjumpa lagi di MMC TV 35 Madura. Dan insya Allah ada satu pesan indah ketika di Anokoya. Dan ini yang akan saya sampaikan di episode berikutnya. Oke? Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Perlu diingat juga, keimanan yang benar itu bisa kita peroleh dari guru-guru kita, bukan dari buku-buku kita. Dari buku-buku kita juga tidak masalah, asalkan itu adalah buku-buku catatan yang kita peroleh dari guru-guru kita. Oke? Di episode berikutnya, saya masih akan membahas satu pesan indah ketika di Anokoya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat sahabat-sahabatku, semua apa yang saya sampaikan itu adalah untuk memperingati diri saya sendiri. Dan apabila bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua, mudah-mudahan itu menjadi jalan semakin mudahnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.